Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Kelompok 3 semester 1. Sebelum kita masuk di pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membagikan materi kami yang berikut: teori perdagangan internasional. Hai Sar, Hai, kamu lagi ngapain nih? aku lagi ngerjain tugas. Oh, kamu habis beli laptop baru ya? Iya nih, ini import loh dari Taiwan. Berkat perdagangan internasional, aku jadi bisa membeli laptop ini tanpa harus ke luar negeri langsung. Emangnya perdagangan internasional itu apa sih? Emangnya kamu nggak tahu? Sini-sini aku kasih tahu. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad loh. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Contohnya seperti laptop ini yang diimpor dari marketplace tertentu. Selain pengertian secara umum, menurut ahli yaitu Wahono Dipayana mengemukakan pengertian perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, antaranya sebagai berikut. 1. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. 2. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Dan yang terakhir, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara. Beberapa negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, serta perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu berupa ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, border crossing, atau penyeberangan perbatasan. Beberapa teori utama dalam konteks perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, sebuah negara seharusnya fokus pada produksi barang dan jasa yang dapat diproduksi dengan lebih efisien daripada negara lain. Keunggulan mutlak merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. David Ricardo mengembangkan konsep keunggulan komparatif di mana negara seharusnya fokus pada produksi barang yang relatif lebih efisien, meskipun negara tersebut mungkin tidak memiliki keunggulan mutlak dalam produk barang tersebut. Yang ketiga, teori siklus hidup produk oleh Raymond Vernon. Teori ini menyatakan bahwa produk baru sering kali diproduksi di negara asalnya dan seiring berjalannya waktu, produknya dapat berkembang di negara-negara lain. Ini menciptakan aliran perdagangan internasional seiring berjalannya waktu. Yang keempat, teori faktor-faktor produksi oleh Heckerling. Menurut teori ini, negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Misalnya, jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja, negara tersebut mungkin akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang terakhir, teori diferensiasi produk oleh Paul Krugman.
Krugman berfokus pada perdagangan yang melibatkan produk-produk yang dianggap berbeda secara kuantitatif. Teori ini menggambarkan perdagangan yang melibatkan produk-produk yang memiliki daya saing berbeda di pasar global. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain sebagai berikut. 1. Menaikkan devisa negara. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. 4. Eksistensi tenaga kerja. 5. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal. 6. Memenuhi kebutuhan di negara lain. 7. Memperluas pasar. 8. Transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan profesional. Dan dengan perdagangan internasional, kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain yang dikemukakan oleh Nasruddin Malik sebagai berikut. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang keenam, dapat menstabilkan harga. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan letak geografis dan iklim. 2. Perbedaan sumber daya manusia. Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya berbeda. 3. Keuntungan dari adanya spesialisasi. 4. Selera atau diferensiasi produk. 5. Perbedaan teknologi. 6. Kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. 7. Perbedaan biaya produksi. 8. Perbedaan sosial budaya. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan proteksi oleh pemerintah. 2. Apresiasi mata uang dalam negeri. 3. Kualitas sumber daya yang rendah. 4. Perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan memiliki risiko tinggi. 5. Terjadinya perang. 6. Proteksi wilayah regional. 7. Jarak antar negara atau biaya transportasi. Kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang impor. 2. Subsidi ekspor, pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. 3. Pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. 4. Pengendalian ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. 5. Persyaratan kandungan lokal, aturan pengendalian bagian tertentu yang dari unit fisik. Subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. 7. Pengendalian pemerintah. 8. Hambatan birokrasi, merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Contoh perdagangan internasional. Agar lebih memahami penjelasan mengenai perdagangan internasional, berikut adalah beberapa contoh aktivitas dari perdagangan internasional yang dapat diperhatikan. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor.
Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor yang dilakukan pemerintah berupa sumber daya alam seperti lobster, kelapa sawit, rempah-rempahan, kopi, dan lain sebagainya. Ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya adalah ekspor baju, motif maupun desain khusus yang dibuat oleh orang lokal. Kedua, perdagangan internasional impor. Kebalikannya dari ekspor, perdagangan internasional impor berarti negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Selain kerap melakukan ekspor, Indonesia juga tak jarang melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Walaupun terkadang masih menjadi pro dan kontra, Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. Yang ketiga, perdagangan internasional barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Contohnya kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan di negara tersebut, seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tentu sudah melalui kesepakatan antara negara yang bekerja sama. Yang keempat, perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja, tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya adalah dengan melakukan pelelangan pada satu produk, negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi, maka berhak mendapatkan produk tersebut dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Kesimpulannya adalah perdagangan internasional merupakan kegiatan yang tidak akan lepas dari sebuah negara karena kebutuhan dari keharusan untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Adanya hubungan ekonomi perdagangan internasional sangat berguna dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Perdagangan internasional mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita secara fundamental, seperti hari kita beli dengan harga yang dibayarkan, sampai pekerjaan sehari-hari dapat terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat bisnis internasional yang menjelaskan tentang transaksi bisnis antara pihak-pihak dari suatu negara. Pergi kebun mencari durian. Cakep. Pulangnya ketika pagi hari. Cakep. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Nah, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami seputar teori perdagangan internasional. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Hai, tak tutup. Jauh nggak ya? Pergi mencari durian.